Oke bosku, balik lagi sama gue di channel Vicung 99. Jadi di sini gue mau review ereking pribadi gue ya bosku, style Super Pro ya. Jadi di sini emang ada perubahan sih ya dari segi tampilannya juga ya bosku. Dan untuk bagian mesin juga ada perubahan sedikit sih ya, ada yang gue robah. Cuma seperti biasa lah kita awal ke tampilan dulu ya bosku. Untuk tampilan gue masih masih serak warna hitam lah. Ya emang kesukaan gue sih kalau untuk warna hitam ya. Jadi di sini perubahannya tuh untuk dari segi tampilan, gue cuma main cat aja sih ya. Cat pun cat yang biasa sih, nggak yang bagus-bagus amat ya. Yang penting rapi lah kalau gue ya. Yang penting rapi sama perawatannya juga biar awet ya bosku. Jadi di sini di bagian shock breaker gue cuma main cat ulang, gue nggak ganti ya bosku. Gue main cat ulang, sama bagian rangka juga gue rapihin sedikit ya, di bagian tengah ke belakang itu gue rapihin dikit. Terus gue tambahin spakbor kolong ya bosku, karena kemarin nggak ada spakbor kolongnya ya. Dan juga filter. Nah, filter sih sebenarnya gue nggak gue fungsiin sih ya, nggak gue sambungin ke karbu ya kalau untuk filter. Jadi gue cuma untuk menutupi bagian tengah aja sih. Dan berikut juga gue butuh dudukan aki ya bosku. Kenapa gue butuh dudukan aki itu karena gue pakai lampu ya sekarang ya. Nah, jadi dari segi tampilan gue juga pakai selang rem TDR ya. Ini tambahannya gue pakai selang rem TDR. Dan gue pakai saklar 2 ya. Yang satu saklar lampu, yang satu stop kontak ya. Terus gue apa lagi ya? Cover ini ya, cover mata kucing nih. Nah ini gue beli yang biasa sih, yang model biasa. Jadi biar kelihatan agak rapi aja bosku. Kalau kemarin tuh agak blong banget sih kelihatannya. Kalau gue sih gitu ya, agak blong banget. Terus dari segi knalpot, knalpot nih sebenarnya bisa dibilang kanibalan gitu ya. Ini gue knalpot perutnya ini gue pakai yang pendek ya, silencer yang pendek itu, yang 3v3, model 3v3. Cuma gue sambungin ke silencer Ninja ya bosku, dari ukuran ujung sana. Nah, dari ujung sana gue sambungin, dan ini pun panjangnya tadinya itu kalau nggak salah 30 cm ya. Cuma gue ukur, gue potong jadi 25,5. Ya alhamdulillah sih cocok ya bosku. Mungkin karena ada settingan ulang dari segi mesinnya juga sih. Dan lagi underbone gue masih pakai yang lama ya bosku. Masih pakai yang lama, cuma dicat ulang aja. Terus di bagian tromol juga dicat ulang, dan di bagian arm juga cat ulang. Semuanya saya cat ulang ya bosku. Pokoknya semuanya itu gue cat ulang. Dan semuanya masih sama sih ya. Dari segi master rem gue masih pakai FU, dan ini gue pakai R25. Dan spakur depan gue pakai Fiction New ya, kalau nggak salah punya Fiction New ini. Ya dari segi tampilan itu aja sih bosku. Dari segi tampilan itu aja. Dan untuk gear, untuk gear gue masih pakai yang lama ya. Masih pakai yang lama, masih depan pakai 16, belakang gue pakai 32 ya bosku. Nih kelihatannya. Ini pakai 32. Dan itu aja sih. Jadi untuk mesin apa aja yang gue robah ya bosku. Kalau untuk mesin sih gue nggak terlalu ini ya bosku. Sebenarnya ini mesin tuh masih spek untuk bawahannya gitu ya, untuk bagian mesin sebendal bawahnya ini itu sebenarnya masih spek balap gua dulu sih ya. Itu makanya gue juga di bagian yang gua robah atau gua longgarin gitu ya, entah dari segi kompresi atau dari segi keborosan atau settingan spuyer karbu, itu gua robah semua sih gitu. Karena gua agak risih juga sih ya gitu. Kalau misalkan ya terutama head sih, terutama head. Kalau misalkan gue biarin masih pakai yang spek lama gitu ya, headnya itu padat banget sih. Gue kasihan ke mesin ya, dia cepet panas gitu. Karena emang dulu ini peruntukannya mesin ini untuk ini sih ya, untuk balap sih. Itu seperti itu ya bosku. Dan yang gue robah itu
pertama bagian karbu ya bosku. Di review pertama itu gue menjelaskan yang gue pakai ini karbu standar dan gue remer di 27 mili ya bosku. 27 mili gue remer, dan scap pun masih standar ya bosku. Dan sekarang pun scap masih standar, cuma ini gue tambahin remerannya jadi 28 ya bosku. Susah lihatnya sih ya bosku, kalangan pillar nih. Jadi intinya scap ini masih standar ya. Gua masih pakai scap yang warna kuning, masih standar ya. Nah terus untuk square juga gua setting ulang ya bosku. Gua setting ulang. Dan untuk bagian membran, juga gua setting ulang ya bosku. Tadinya untuk bagian stoppernya itu tahu kan, yang stoppernya yang di atas lidah itu ya bosku. Nah stoppernya itu tadinya gua setting di 8 sama 7 ya bosku. Jadi untuk bagian atas gue pakai 8, yang untuk bagian bawah stoppernya gue pakein 7 mili ya bosku. Dan sekarang gue pakein ke 8 sama 9 ya bosku. Bagian atas 9 gue pakai 8 di bawah ya bosku. Itu. Dan alhamdulillah ya nyatu sih ya bosku ya. Pokoknya ini motornya udah gue rasain juga sih. Dan terus lagi gue robah di head juga ya bosku. Ini gue pakai squeeze 10 ya bosku. Gue pakai squeeze 10 mili lebarnya dan bentuknya itu dia mangkok ya, bukan kubah ya. Beda ya bosku, untuk mangkok sama kubah itu beda ya. Kalau kubah tuh kayak setengah bulat gitu ya. Nah dan kalau mangkok itu ya mangkok aja gitu, gimana sih mangkok. Jadi kayak ya mungkin di dapur ada mangkok lah ya, bisa dilihat lah gitu ya. Setengah bulat sama mangkok tuh beda ya bosku. Jadi mangkok tuh segitiga tapi nggak runcing ya atasnya, seperti itu. Tapi dibikin yang landai kanan kirinya itu dibikin agak landai sih, dibikin radius sedikit ya, seperti itu bosku. Dan juga gua kasih nut ya, karena emang kebiasaan gua dari dulu ya bikin motor itu gua nggak pakai nut ya, gua nggak pernah pakai nut. Dan karena gua khawatir, gua pengen ngurangin kompresi atas, jadi gua tambahin nut ya. Nutnya gua tambahin 0,3 ya bosku. Itu karena di bagian bawah, di bagian mesin itu udah padat ya bosku. Jadi gue longgarin di atas, gue longgarin dikit ya, karena ini juga udah papasan juga sih, kisaran 2 mili sih kalau nggak salah. Ini head lama sih. Itu yang gue robah kemarin tuh cuma dikasih nut aja, sama kemiringan squeeze juga itu pakai 15 ya bosku, pakai 15 derajat. Jadi kenapa kemiringan squeeze itu gua robah? Gua dulu pakainya 14 ya. Jadi ini gua robah jadi 15 itu karena satu ngelonggarin juga ya bosku. Ngelonggarin juga soalnya makin kecil angka derajat, kemiringan derajat jadi 14 atau 13 itu dia lebih padat. Nah, kenapa lebih padat gitu kan? Jadi yang bikin padat tuh bukan cuma papas head aja ya bosku. Jadi kemiringan derajat squeeze juga dia bikin padat ya, karena dia berdekatan dengan jenong piston ya bosku, jenongnya piston. Jadi dia berdekatan. Nah di situ ditambah lagi dipapas ya, itu lebih padat lagi. Ya sebenarnya yang bikin padat bukan cuma papasan aja ya bosku. Itu banyak faktornya yang bikin padat. Lebar squeeze itu juga bisa bikin padat gitu ya. Ya intinya seperti itu ya bosku. Nah dan untuk ini juga gue sebenarnya nggak niat sih gue nih pakai selahan, cuma agak ribet ya kalau misalkan gue lagi pengen jalan-jalan gitu pakai ini motor. Jadi gue suka ribet aja gitu kalau dorong-dorong, jadi gue kasih selahan aja sih situ ya bosku. Dan yang gue robah sih untuk bagian mesin itu aja ya bosku, nggak ada yang lain sih. Di bagian karbu, membran, sama di bagian head aja sih yang gue robah. Untuk semuanya sih gue masih ori ya. Untuk semuanya, untuk di bagian pengapian gue ori semua ya bosku. Dan apalagi ya, lampu. Nah lampu, takut ada yang menanyakan lampu ya. Jadi lampu ini sebenarnya gue sengaja. Ini sebenarnya motor tuh jarang dipakai ya. Ini motor tuh di rumah terus sih, jarang dipakai ya, karena gue keluar pakai motor ini ya. Gue pakai motor EPU harian gue ya. Jadi motor ini jarang dipakai juga ya, karena kasihan juga mesinnya. Karena mesin belum terlalu longgar ya gitu. Jadi sengaja gue longgarin pun buat jaga-jaga aja sih. Soalnya gue suka gatel kalau di jalan gitu loh bosku. Jadi ini gue kasih lampu tuh karena kadang gue suka kalau malam suka pengen naik ereking gitu ya bosku. Jadi risih juga ya kalau nggak ada lampu. Dan ini pun jalurnya langsung ke aki aja sih, nggak melalui spool lampu ya bosku. Ini langsung gue salurin ke aki aja.
Dan kalau habis ya gue cas lagi. Ya sebenarnya nggak masalah sih. Kalau buat gue nggak masalah karena motor ini jarang keluar ya. Ya paling kisaran seminggu sekali atau 2 kali lah bosku. Itu pun cuma iseng-iseng ya, cuma jalan sore, paling nggak dipakai kemana-mana sih. Itu ya bosku. Nah dan lagi apa ya? Dan untuk kaliper gue masih pakai standar juga ya bosku, masih standar. Nah terus apa lagi ya? Kayaknya itu aja sih bosku. Kayaknya itu aja. Dan untuk video gua test ride ya bosku, ya bukan test ride sih. Sebenarnya gua juga udah ngerasain ini motor ya. Untuk settingan gua sendiri sih, kalau buat gua itu udah pas ya, itu udah pas lah kalau buat gua ya, untuk ya stop and go gitu kan, atau gaspol itu segini sih udah pas ya kalau buat gua. Jadi untuk video test ride-nya itu next video ya bosku. Pokoknya ya kita sambil JJS aja lah ya, sambil gua bawa JJS aja nanti ya, karena kemarin juga kan gua mau mau pakai cam, cuma camnya lagi rusak ya bosku, lagi error ya, dan alhamdulillah sekarang tuh udah beres sih, jadi bisa gua pakai gitu. Nanti gua bakal JJS juga sih, jalan-jalan sore ya pakai motor ini untuk test ride-nya. Jadi maksudnya gua kasih videonya lah sekalian gitu ya bosku. Jadi intinya makasih udah pantengin video gua, dan pokoknya dukung terus ya bosku, dan di share juga ya bosku. Dan untuk mau lihat konten-konten receh gua, silakan kalian follow aja TikTok gua ya bosku, nanti gua kasih di deskripsi. Dan untuk part satunya untuk review motor ini nanti gua kasih juga ya linknya di deskripsi ya, takut ada yang belum nonton ya bosku. Jadi pokoknya dukung terus channel gua dan bantu share juga. Dan makasih udah pantengin video gua bosku. Thank you.